Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan siang hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah yang boleh kami rasakan setiap harinya Tuhan. Kalau Engkau masih menyertai hidup kami hingga pada siang hari ini, kami percaya itu semua hanya berkat kemurahan-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami mau persiapkan hati kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir di ibadah siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi, Engkau kami kagumi Tuhan. Dalam hati kami tahu kasih-Mu tiada duanya bagi setiap kami. Tiada duanya. Sampai kini Engkau tetap kami kagumi Tuhan. Kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi, Engkau kami kagumi Tuhan. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini kami akui Tuhan, ku akui kasih-Mu. Mari saudara katakan penyembahan ini sekali lagi. Kau kami kagumi Tuhan. Kau ku kagumi. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini kami akui, ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kami tahu Engkau Tuhan yang besar. Kami tahu Engkau juga Tuhan yang dekat setiap kami Tuhan. Engkau mengenal hati setiap kami. Bahkan di bagian terdalam pun Engkau mengenal pribadi kami Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang mengenal pribadi setiap kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang dekat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mau katakan penyembahan ini. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawa kami dan bawaku untuk lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya
seluruh isi hatiku. Kau tahu dan bawa kami dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi kita mau nyanyikan lagu ini. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati kami Engkau tahu Tuhan. Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami tahu Tuhan, anugerah-Mu takkan pernah habis di hidup kami. Kami tahu kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan, dan bukan karena kekuatan kami sendiri. Kami tahu kasih dan sayang-Mu adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Kami mau naikkan penyembahan ini, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Kami tahu semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Kami tahu semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Sekali lagi kita mau naikkan pujian ini saudara. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu.
kekuatan kami, bukan karena kekuatanku, anugerahmu, anugerahmu. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Di dalam nama Yesus berbicara bagi kami buka hati bagi firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Iya, saya percaya ya kita semua adalah orang-orang yang berbahagia karena kita dipilih oleh Tuhan, amin. Dan tema hari ini adalah pemberian ya bagi misi kerajaan Allah. Bapak Ibu, ya pelayanan misi itu seringkali terlupakan bagi jemaat Tuhan. Ya, padahal kita harus tahu loh, ketika Yesus masih hidup, ya Yesus berulang kali menyatakan pada murid-muridnya, kamu harus pergi memberitakan Injil, ya dan latih orang dan baptis orang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketika Yesus mati, dia bangkit. Ketika dia bangkit, dia menampakkan diri kepada semua murid-muridnya dan pesan yang sama kembali Tuhan sampaikan. Ya, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebelum dia naik ke surga, ya, dia pun berpesan yang sama kepada murid-muridnya. Dia berkata, jangan pergi dulu memberitakan Injil sebelum engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Tunggu sampai Roh Kudus memenuhi kamu, baru kamu pergi ya menjalankan visi dan misi. Apa visi dan misi Tuhan? Bagi kita amanat agung yaitu menjadikan semua bangsa murid Kristus. Itu kalau amanat itu kan sebelum orang mati, sebelum orang pergi, dia meninggalkan satu pesan. Dan saudara, amanat orang yang mau mati, yang mau pergi selama-lamanya itu penting gak? Kalau saudara sebelum bapakmu mati, terus dia tinggalin satu pesan amanat ya, kira-kira saudara catat nggak amanat itu? Iya dong, dan dengan sekuat hati kita akan berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi pesan. Nah Tuhan Yesus sebelum dia pergi, dia berpesan supaya kita ini melakukan visi dan misinya Tuhan. Yaitu pekabaran Injil, memberitakan dan ikut menopang pelayanan misi. Tetapi banyak orang Kristen itu hari-hari ini tidak, saya nggak tahu apa karena memang nggak pernah dikhotbahkan, saya bersyukur hari ini temanya ini. Ya karena memang sudah jarang gereja memberikan tema tentang misi. Orang Kristen hanya disibukkan dengan masalah, persoalan, pergumulan, masalah, semua tentang diri, dan diri. Dan kita mengabaikan apa yang menjadi kehendak dan kerinduan Tuhan. Ya, nah hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita ini bisa terlibat di dalam pelayanan misi. Bapak Ibu, ketika Rasul Paulus pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus, kita ingat Rasul Paulus itu dulu orang yang tidak percaya. Dia membunuh banyak orang Kristen karena dia merasa kalau dia bunuh orang Kristen dia berbuat bakti kepada agamanya, kepada Allahnya. Dalam perjalanan dia akan membunuh orang-orang Kristen di Damsyik, dia ketemu dengan Tuhan di jalan. Dan Tuhan menampakkan diri dan akhirnya matanya buta dan dia disembuhkan. Sejak hari itu dia mendapat panggilan Tuhan untuk diselamatkan dan melakukan visi dan misinya Tuhan. Rasul Paulus menyerahkan hidupnya saudara. Dan akhirnya dia mulai melakukan pelayanan misi. Apa itu misi? Misi adalah sebuah kegiatan untuk menjalankan visi. Jadi visi Tuhan itu selamatkan bangsa-bangsa untuk menjadi muridku. Misinya harus pergi. Nah Rasul Paulus adalah seorang yang mendapat panggilan secara khusus pribadi dari Tuhan. Dan ini tidak semua orang mendapatkannya.
seperti saya dapat panggilan khusus diselamatkan lalu jadi penginjil ya. Tapi tidak semua orang bisa berkhotbah atau menjadi penginjil. Ketika Rasul Paulus diselamatkan oleh Tuhan, dia mulai melakukan pelayanan-pelayanan misi ya, dan tujuannya Rasul Paulus pertama kali ya bagi agama-agama non-Yahudi. Dia terpanggil untuk pelayanan misi yang pertama itu di wilayah Siprus dan Asia Kecil. Termasuk Antioquia, Pisida, Listra, Derbe, dan dia memberitakan kabar baik tentang Kristus. Dalam pelayanan misi, ya dia perlu dukungan saudara, ya. Untuk transportasinya, untuk kemana dia perlu dukungan dari saudara-saudara. Lalu misi yang kedua, ya Rasul Paulus itu berjalan bersama Silas dan Timotius. Dia mulai masuk ke daerah-daerah Eropa yang meluas sampai ke Filipi, Tesalonika, Berea, Athena dan juga Korintus. Lalu misi yang ketiga, Rasul Paulus memperkuat gereja-gereja yang sudah ada ya dalam ya pelayanannya di gereja-gereja Efesus dan lain sebagainya. Kalau saudara pernah ke Turki, kita berkunjung ya ke jemaat mula-mula ya. Ada di Sardis, ada di mana-mana itu saudara lihat itu hasil dari pelayanan Rasul Paulus waktu dia dipanggil. Ya dan Rasul Paulus itu dia dipanggil Tuhan bermisi di kota-kota besar saudara. Bahkan dia masuk sampai ke Kaisaran. Karena tidak semua orang dipanggil dengan misi yang sama. Ya, seorang hamba Tuhan yang dipanggil khusus untuk kota besar itu juga mendapat pengurapan khusus. Tidak semua orang bisa. Sebaliknya, tidak semua orang juga bisa ke pedalaman. Ya, itu memang Tuhan sudah memilih orang-orang tertentu untuk bisa pergi ke daerah. Kenapa Rasul Paulus bisa masuk sampai ke Kaisaran dan negara-negara besar di Eropa? Dia punya otak yang pinter. Ya, untuk menghadapi orang-orang pinter di kota, nggak bisa pendeta yang pas-pasan, saudara. Ya, jadi memang Tuhan mengurapi orang-orang khusus. Dia harus ketemu raja-raja, dia harus ketemu kaisar-kaisar untuk menceritakan siapa Kristus. Nah, di dalam pelayanannya tentunya saudara Rasul Paulus itu membutuhkan untuk menjalankan visi itu ada dana yang diperlukan. Nah, orang Kristen hari-hari ini jarang dikotbahkan tentang ayo kita terlibat bersama dalam misi. Ya, bersyukur gereja di tempat ini lewat pengembalaan Pak Konrad, setiap minggu kita dengar saudara bahwa gereja di sini melakukan misi amat agung, ya selain menginjil juga memperlengkapi dan membangun, memperbaiki gereja-gereja di pedalaman yang rusak. Bahkan mungkin ada yang belum ada gereja itu dibangun, ya sebulan satu gereja ya Pak. Itu puji Tuhan. Nah saudara yang ikut menabur, saudara terlibat di dalam pelayanan taburan misi bagi kerajaan Allah. Ya, tapi yang nggak ikut menabur ya terserah aja. Tapi ini penting ya. Karena kita ini saudara kadang cuma sibuk dengan diri kita. Dan kalau kita sibuk dengan kebutuhan kita, maka kita nggak akan pernah berpikir baik kepentingan kerajaan Allah. Padahal misi ini itu amanat agung Tuhan Yesus loh. Sebelum dia naik ke surga. Nah kita jangan jadi jemaat yang tidak ngapa-ngapain. Karena saya melihat orang Kristen sekarang itu banyak yang cuma jadi bayi-bayi gendut di gereja. Jujur ya, tidak pernah melakukan apa-apa. Ya, pergi yo kagak, duit juga kagak, protes iya. Ya, benar ini yang saya lihat. Ya, apalagi lagu tadi dinyanyikan. Lagu itu bagus sih, tapi saya nanti kita nyanyi ganti refnya ya. Soalnya nyanyi gini, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan pret. Makanya duit enggak usah, tubuh aja. Ngapain kalau cuma tubuh? Dengar baik-baik saudara, bagaimana cara pandangmu terhadap uang. Itu akan menentukan bagaimana Tuhan memberkati hidup. Bilang amin. Kalau sudah dengar khotbah bilang saja amin. Saya berani berkhotbah menyampaikan tentang uang karena saya juga melakukan. Dan saya melihat bagaimana Tuhan memberkati hidup saya. Orang yang menabur bagi pekerjaan Allah tidak akan pernah miskin. Amin saudara. Ketika YouTube pertama kali setelah pandemi, saya sering cerita ada uang 2 miliar di rekening, kami terima dari YouTube. Tuhan bilang apa? Bangun sekolah misi. Sekolahkan anak-anak dari pedalaman gratis. Berat gak bagi kami? Berat. Itu uang besar. Tapi saya mau taat. Makanya saya bisa khotbah karena saya melakukan. Ya saya melakukan dan saya melihat pembelaan Tuhan itu. Orang Kristen banyak tabu bicara soal duit. Karena memang orang-orangnya mata duitan. Bilang kanan kirimu jangan mata duitan. Ya. Loh benar saudara kalau kita mau lihat Tuhan tuh nanti saya akan bacakan ayatnya.
Ya, misi itu perlu dana. Kita seringkali kalah sama orang-orang seberang. Saya ini masuk saudara, saya ke NTT, saya ke Papua. Ya kantong-kantong Kristen, hampir sudah tidak Kristen lagi banyak. Kenapa? Soalnya kami ini butuh sumur Bu, kita tidak ada sumur. Dari sana masuk kasih sumur tapi harus pindah agama. Itu misinya orang jalan, tapi misi Kristen tidak. Kenapa? Banyak orang Kristen pelit. Berfokus pada diri sendiri terus nggak selesai. Nanti kalau saya kasih duit ini nanti saya kekurangan. Nanti saya kasih ini, saya nanti gini. Beli tas puluhan juta bisa. Saudara tahu saya bangun pastori di desa-desa sudah ada puluhan yang jadi. Seperti gereja tempat ini. 25 juta udah satu pastori. Jadi. Bayangkan kalau engkau cuma sibuk ganti tas, ganti mobil, ganti ini. Tapi engkau gak pernah peduli dengan pekerjaan Tuhan. Ya kita kalah dengan orang lain. Ya saya masuk ke daerah Kristen. Ya oh puji Tuhan ini kantong Kristen ya. Iya Bu tapi ini aja sekarang udah enggak Kristen. Kenapa? Anak saya butuh sekolah. Gak ada duit. Sana nawarin sekolah gratis tapi harus pindah agama. Ya ini yang terjadi di lapangan. Sebab orang Kristen menutup mata. Gak peduli dengan misi. Harusnya malu loh saudara. Dan saya melihat tuh banyak, makanya itu nanti lagu kita ganti ya. Jangan hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan. Malaikat berdasar pelit lu. Alasan terus, enggak aku miliki, harusnya diganti tuh. Dan yang ku miliki harta kekayaan yang tiada berarti tuh ku persembahkan. Amin. Jangan nyanyi itu lagi ya. Jadi makanya saya nggak pernah bawa duit karena tak kumiliki harta kekayaan. Padahal kalau beli Starbucks tiap hari bisa. Ya, beli tas yang puluhan juta bisa. Tapi kalau mau buat pelayanan, saudara, saya sudah melihat pembelaan Tuhan. Ya, ketika engkau nggak hitung-hitungan sama Tuhan, maka Tuhan itu mencurahkan berkatnya. Rasul Paulus ditopang. Salah satunya yang menopang Rasul Paulus itu jemaat di Filipi. Kita baca bersama yuk, Filipi pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-10. Judul perikopnya, terima kasih atas pemberian jemaat ya. Termasuk jemaat tempat ini jemaat yang memberi. Jangan kolektif saja kau 2.000. Kalau memang tidak ada duit silahkan. Saya sedih loh, ada orang Kristen ngasih kolektif 2.000. Tapi dia minum di Starbucks bisa. Ada saudara, masih ada orang-orang pelit. Saya pernah lihat soalnya ada orang kaya nih dulu di samping saya saudara. Tasnya bermerek, ngambil kolektor 5.000. Astagfirullah subhanallah. Enggak malu sama malaikat. Kita ini hidup napas ini gratis loh. Ya gratis. Soal uang, kau sama Tuhan jangan hitung-hitungan. Ya saya berani bicara begini Pak Konrad karena saya tidak tertuduh. Sebab saya pun melakukan hal yang sama. Saya menabur untuk misi. Dan saya tidak merasa pernah berkekurangan. Sebab orang yang menabur akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Enggak usah tepuk tangan, enggak apa-apa. Ya, yuk kita baca. Saya ini keringetan nih khotbah soal begini nih. Ya karena emosi saya sama orang Kristen ini. Pelitnya minta ampun saudara. Kalau untuk pelayanan, tapi untuk diri enggak pernah puas. Ya kau bisa beli berlian, kau bisa beli rumah yang mewah. Kau bisa tapi untuk pelayanan hitung-hitunganmu setengah mati. Kita lupa napas yang kita beri ini anugerah Tuhan. Ya, lalu kita baca bersama ayat 10, judul perikopnya terima kasih atas pemberian jemaat. Ini kisah Rasul Paulus dalam pelayanan misinya ya. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Jemaat di Filipi ini akhirnya pikirannya bertumbuh untuk mendukung pelayanan misi Rasul Paulus. Saya berdoa jemaat di Plus Indonesia, pikiranmu bertumbuh untuk pelayanan misi Tuhan ya bagi gereja ini. Ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Rasul Paulus bilang, sebab aku tahu dan ya aku tahu apa itu dia bilang, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Kita semua kalau hari ini lagi kekurangan, puji Tuhan. Karena kita harus merasakan semua, amin. Dan kelimpahan terus, sekali-sekali kekurangan dirasakan, amin.
Tapi jangan juga kekurangan terus. Ada waktunya berkelimpahan. Supaya kita bisa tahu bagaimana rasanya miskin, bagaimana rasanya kaya. Ya saya sudah merasakan semuanya. Ya di balik semuanya itu kita bersyukur bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Ayat yang ke-13 ya. Baca bersama. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Baik dalam hal lapar, dalam hal kenyang, dalam hal kaya, dalam hal miskin. Tuhan yang memberi kekuatan untuk kita menanggung setiap keadaan yang kita alami di hidup ini. Ayat yang berikutnya saudara, ayat yang ke-14 baca. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Seringkali orang itu enggak tahu susahnya pendeta saudara. Ya, tetapi banyak pengejek-pengejek di akhir zaman yang suka hanya mengkritiki pendeta, apalagi orang-orang sekarang ya. Saya di Instagram ada yang komen, enak ya jadi pendeta sekarang bisa kaya ya, hasil jualan ayat. Saya bilang kau beli berapa ayatnya? Orang-orang yang begitu tuh biasanya nggak pernah menabur. Makanya hidupnya kayak gitu-gitu terus. Makanya nasibnya gitu-gitu terus. Ya, karena apa? Dia pasti nggak peduli dengan pekerjaan Tuhan, tapi dia hanya bisa mengkritik. Kita nggak tahu kesusahannya hamba Tuhan, saudara. Jangan pernah menghakimi ketika kita juga lihat ada gereja yang tiba-tiba besar. Emang kau lihat pendetanya waktu masih kecil dia menabur dengan air mata? Kalau sekarang Tuhan memberkati, ya jangan dihakimi. Serba salah memang jadi pendeta, miskin terus dibilang terkutuk. Nanti kalau kaya dibilang jual ayat. Memang ini orang Kristen ini kadang-kadang ya agak lain kau. Ya, tapi ya itulah sudah kenyataannya. Yang penting lakukan bagian kita. Nanti Tuhan yang akan menilai. Ya, Rasul Paulus bilang aku bersyukur. Ya, sekarang baik perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku, kata Rasul Paulus. Ayo kita ambil bagian dalam pelayanan. Ayo mulai ambil bagian dalam ladang misi. Ya, supaya nanti ketika Tuhan datang tidak ada penyesalan. Ingat kita semua dipanggil bukan cuma untuk duduk diam di kursi gereja. Sambil terima firman sambil amin, amin, amin. Pulang aku dikuatkan. Tapi kau tidak pernah bertanya apa kehendak Tuhan bagiku. Untuk apa aku dipanggil ini percaya. Untuk apa aku dikuatkan. Untuk apa aku diberkati. Ya. Karena goal dari kekristenan adalah melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita nggak melakukan kehendak Tuhan, sorry saudara. Waktu kita menghadap Tuhan Yesus, yang dia cuma tanya satu, mana engkau yang melakukan kehendakku? Dia nggak tanya jabatanmu apa, dia nggak tanya gerejamu dari mana. Yang dia tanya orang yang melakukan kehendakku. Penting bagi kita untuk mengerti kehendak Tuhan saudara. Lalu dikatakan begini di sana, ayat 15, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satupun jemaat yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada Rasul Paulus memuji jemaat di Filipi. Waktu dia pelayanan ke Makedonia kemana, enggak ada jemaat yang tanya, maaf ya Pak, habisnya berapa ini pelayanan? Ini yang dia maksud. Enggak ada orang yang melakukan hitungan utang piutang. Pak Rasul Paulus kemarin pakai duitnya berapa ya? Nanti saya ganti Pak, kalau Bapak kesini mungkin ada ongkos transportnya. Saudara, saya berharap kita orang Kristen diberkati untuk kita menopang pelayanan misi ini. Ya, jangan pelit, benar-benar jangan pelit. Saya percaya orang yang berjuang bagi pekabaran Injil, bagi apapun, itu kita nggak akan pernah kekurangan karena Tuhan memberkati. Saya ini sudah melihat ya bagaimana kami kalau pelayanan ke desa ketemu pendeta, ya tidak setiap pelayanan kami ini kami harus dibayarin tiket. Ada kalanya ya diundang, Bu kami kasih ibu tiket bisnis kelas. Kami tidak pernah minta, tapi ada saatnya kita berkorban. Kita bayar sendiri, sampai sana ketemu pendeta, lihat gerejanya, kita bangun, itu namanya misi. Ya, sebab kita diberkati bukan untuk kita makan sendiri. Ingat berkat itu ada benih, ada roti. Roti silakan kau makan, benih jangan dimakan, sakit perut kembung nanti kau. Karena benih juga kau makan, habis semua. Terus nanti bulan depan, apa yang mau ditabur, apa yang mau dituai. Rasul Paulus bilang, selama aku pelayanan dari awal-awal, mulai aku mengabarkan Injil, aku pergi ke Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang tanya,
aku berapa yang harus tak kembalikan uangmu Pak? Tidak ada. Kecuali jemaat Filipi. Mereka selalu memberkati Rasul Paulus dalam pelayanan misi. Dia nggak minta, tapi jemaat tahu diri. Karena mereka menyadari itu sudah kewajiban saudara. Lalu ayat 16 dikatakan, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepada Rasul Paulus. Ya, Tuhan mencari orang-orang yang mau terbeban. Karena misi itu juga perlu biaya. Pembangunan gereja di desa perlu biaya. Untuk menyelenggarakan ibadah perlu biaya. Saya yakin Pak Konrad di tempat ini bakal sering nombok ya Pak. Iya, ya. Tapi itulah pelayanan dan Tuhan pasti akan terus memberkati. Tidak akan pernah berkekurangan. Maaf saudara kalau kita bicara jujur, ya iya, ya. Saudara bisa hitung rata-rata lah ya untuk pengeluaran. Tapi ini saya harus bukakan di mimbar dan saya tidak takut. Orang mau potong khotbah saya, orang mau ngomong saya pendeta mata duitan. Emang gue pikirin. Karena saya juga melakukan ini firman. Memang keras, memang berat untuk menyampaikan ini. Tapi enggak apa-apa, biar jemaat dibukakan pikirannya, biar kau tahu. Ya bahwa uang itu tidak semua kita harus nikmati untuk kita. Ada bagian untuk pelayanan kerajaan Allah di dalamnya. Ya, supaya nanti kita bisa bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ayat 17, tetapi, nah ini perhatikan saudara, luar biasa ini ya. Nih. Tetapi yang kuutamakan, bukanlah pemberian itu, melainkan apa? Buahnya. Yang makin, orang menabur akan miskin? No, akan memperbesar keuntunganmu. Sebab Alkitab berkata, siapa yang menabur dia akan menuai. Terlebih berkat memberi daripada biasa juga. Nggak usah emosi. Ya, saudara benar, ini benar. Rasul Paulus bilang bukan soal yang keutamakan, bukan soal uang itu. Tetapi buahnya. Lewat taburanmu ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan itu Tuhan yang hitung. Ya, kau nggak usah bikin perhitungan, biar Tuhan melihat hatimu yang tulus itu. Jemaat di Filipi ini tulus saudara. Dan Rasul Paulus bilang yang terpenting itu buahnya yang makin memperbesar. Kita nggak akan pernah rugi menabur untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan bilang orang yang banyak menabur tidak akan bertambah miskin, sebaliknya akan semakin diberkati. Nggak usah pakai contoh orang lain. Saya ini loh saya. Saya nggak pakai contoh pendeta lain, saya. Karena pendeta harus lebih dulu melakukan, baru dia bisa khotbah. Ya, kalau saya pelit ngapain saya khotbah soal uang? Ya, itu nggak jadi kesaksian. Saya melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami. Waktu kami tidak pernah hitung-hitungan, ya bayangkan untuk bangun sekolah misi pertama uang 2 miliar, saya harus tabur di situ tutup mata kasih aja. Puji Tuhan sekolah misi sekarang angkatan ke-5, nanti Juli saya besok akan ke sana, pengutusan mereka akan diutus ke daerah-daerah. Juli mulai angkatan yang ke-6, gratis, uang dari mana? Dari sorga. Tuhan mencukupkan. Ya, itulah saudara, kalau kita ini tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, semakin memperbesar keuntunganmu. Ada cara-cara supranatural yang akan Tuhan kerjakan dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu. Karena saya percaya, kalau dengan kekuatan otak toh, saudara banyak hal yang kita nggak bisa lakukan hari-hari ini. Tapi ada orang bersaksi, luar biasa loh Bu, saya itu pokoknya bagian saya hanya menabur. Tiba-tiba, saya sering dengar kesaksian orang. Proyek Bu yang harusnya itu bukan buat saya, tiba-tiba orangnya tergerak kasih saya. Ini saudara, hal-hal supranatural yang gak pernah kita duga, yang gak pernah kita tahu. Bu, secara hitungan matematika Bu, saya ini harusnya gak masuk hitungan, tapi saya gak tahu nama saya keluar untuk diangkat, dipromosikan di perusahaan. Itu perkara-perkara yang cuma bisa Tuhan yang lakukan. Karena dia lihat sikap hatimu. Bagaimana engkau cara pandangmu terhadap uang dan prinsip kerajaan sorga. Lalu saudara dikatakan di sini, Rasul Paulus bilang yang berikutnya. Ya, ayat yang ke-18. Kini aku telah menerima semua yang perlu dari bantuanmu. Wow saudara. Ya, sekarang Rasul Paulus bilang dia gak kekurangan. Karena dia menerima semua yang dia perlu daripada jemaat di Filipi itu.
Ya, malahan apa? Lebih daripada yang dia butuh. Karena ada jemaat yang menopang pelayanan. Aku apa? Berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum. Suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Wow, kalau kita melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah, bukankah dia Tuhan yang akan membalaskannya? Di hidup ini semua ada upah, saudara. Di hadapan Tuhan itu semua ada upah. Makanya Alkitab bilang, apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Dan Tuhan yang menilai ketulusan hati kita. Rasul Paulus bilang, persembahan jemaat di Filipi menjadi persembahan yang harum. Karena diberikan dengan kesadaran penuh sebagai ucapan syukur mereka sudah diselamatkan. Mereka menabur untuk misi yang sudah Tuhan percayakan pada Rasul Paulus. Nah ayat 19 ini coba. Ini ayat sering dikutip banyak orang Kristen. Padahal ini konteksnya ada di tentang menabur dalam pelayanan misi. Tapi banyak orang angkatin ini padahal dia pelit. Dia pikir ini ayat berlaku buat semua orang. Maaf saudara, ayat ini ada di konteks, di paragraf, di apa perikop tentang menabur dalam pelayanan misi. Jadi jangan main kutip ayat ya. Kalau kau enggak tahu konteksnya ini apa. Saya juga kaget ternyata ayat ini ada di sini. Tapi banyak orang Kristen ikut-ikutan ini. Padahal dia nggak pernah menabur di misi. Duitnya habis buat beli tas. Duitnya habis buat makan di restoran. Duitnya habis untuk keperluannya. Lalu dia bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Malaikat bilang, Pret. Ya, hati-hati. Kita harus tahu konteksnya apa. Rasul Paulus ucapkan firman ini yang sesuai dengan firman Kristus. Bagi orang-orang yang setia menabur dalam pelayanan misi. Dia bilang, aku percaya Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ya, segala keperluanmu menurut kekayaan dan Tuhan kita kaya enggak? Kaya, dia yang punya semuanya. Bahkan napas kita ini dia yang punya. Jadi kalau kau seorang yang bekerja dengan gaji keuntungan miliaran, ingat napasmu itu punya Tuhan. Ditutup aja satu hidung, ya, bengek langsung. Iya enggak saudara? Jadi jangan sombong, ya. Tuhan tutup aja satu hidung nggak bisa napas, setengah mati nggak kita? Setengah mati, setengah mati. Walaupun engkau penghasilanmu miliaran, ingat. Bahkan napas ini adalah anugerah Tuhan. Makanya jangan habiskan semua uang kekayaanmu itu untuk hal-hal yang gak penting. Saya selalu ingetin, orang-orang yang pelit saya sudah lihat. Mereka ini pelit dalam hal menabur. Benar ketemu Bu, saya ini pergi berobat di Singapura, habis 1 M. Itu. Orang-orang pelit itu duitnya habis untuk berobat. Habis 1 M buat operasi, habis 500 juta, habis itu tuh bangga kalau cerita. Saya kemarin berobat di Penang Bu, habis 500 juta. Dan rata-rata begitu, saya bilang sama suami, lihat ya orang-orang itu orang-orang pelit saudara. Makanya duit itu habis untuk berobat, habis untuk belalang-belalang pelahap yang datang dalam hidup mereka. Ya, nanti mobilnya rusak, nanti mobilnya ditabrak orang, dia harus bayar ini kerusakan berapa puluh juta. Ada. Sebaliknya orang yang disertai Tuhan cukupi terus. Saya ini loh operasi itu loh kemarin batu ginjal. Karena pakai AI itu, saya udah ceritakan, saya mau berangkat ke Israel seminggu lagi dokter. Berarti cuma 3 hari waktu saya pemulihan. Kalau saya operasi, dokter bilang ibu enggak boleh berangkat dalam keadaan begini. Ibu sudah demam, itu batu sudah menyumbat di saluran kencing. Ibu berangkat kalau ibu kambuh di sana, ibu demam di sana, lebih gila lagi masuk rumah sakit di sana. Lebih baik operasi. Tapi saya harus bawa grup bagaimana? Ya harus pakai AI itu aja Bu. Biayanya ya AI. Karena nggak ada luka. Langsung pulih, tidak ada darah, langsung berangkat. Kalau nggak pakai AI harus dibelah dari belakang. Bayangkan pemulihannya berapa lama? Ya sudah mau diapa? Puji Tuhan lah duitnya ada. Ya, bayar. Saya tuh nyesel ngomong sama suami, ih aku enggak rela loh uangku ini buat bayar gini ratusan juta. Ih kalau buat
pembangunan gereja di desa ini udah jadi berapa pastori. Suami saya bilang bersyukur aja duitnya ada bisa bayar. Ya wes puji Tuhan. Tapi saya tetap tidak rela. Setelah saya keluar rumah sakit berapa hari ada orang WA. Ya ampun ibu masuk rumah sakit toh. Iya. Ibu kok gak kabarin saya? Ya ngapain kalau saya kabarin nanti saya kirim notanya juga Bu. Ya toh? Kan banyak toh orang begitu sakit kirim nota toh. Nggak usah, kau cari muka sama Tuhan aja, nggak usah sama manusia, walaupun orang kaya. Ya sudah Bu, saya sudah di rumah kok. Ya iya saya nggak kabar-kabari, puji Tuhan udah sembuh gini-gini. Boleh tahu nggak Bu kemarin habis berapa? Nggak usah Bu, sudah selesai, habis berapa? Tuhan tuh kalau berkenan atas hidup orang. Dia nggak rela loh saudara, ya dia ganti. Saya cuma karena ditanya dipaksa saya ngomong. Tiba-tiba dikirim bukti transfer, nih Bu berkat Tuhan. Amin. Karena Tuhan bisa mempercayakan engkau mengelola berkat. Ya, orang yang nggak bisa setia mengelola berkat duitnya habis tuh. Ya, nanti apalah. Hati-hati saudara. Saya hanya mengingatkan ya. Dan saya tidak takut mengingatkan karena saya juga melakukan firman ini. Dan saya sudah melihat bagaimana Allahku memenuhi segala. Ini doa Rasul Paulus buat jemaat di Filipi. Bukan buat semua orang Kristen yang tidak menabur dalam pelayanan misi. Tapi ini hanya berlaku bagi mereka yang mau menabur bagi pelayanan misi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Lalu dikatakan di sana, baca bersama ayat yang terakhir ayat 20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Salah satu cara kita memuliakan Tuhan. Dengan kita menabur di pelayanan misi saudara. Karena untuk melakukan visi dan misi Tuhan Yesus. Memang diperlukan dana. Jangan bilang, Bu saya daya aja ya itu lagu tadi. Hanya ini Tuhan yang aku bisa beri. Karena tidak ada kekayaan yang berarti. Atau cuma doa toh saudara. Kalau engkau hari ini dipercayakan. Belajar menabur. Sebab orang-orang yang menabur yang akan melihat pemeliharaan Tuhan dalam kelimpahan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu tadi, tapi refnya diganti. Ya. Jadi refnya diganti, hanya ini Tuhan, tolong multimedia ketik dulu supaya tidak ada yang salah nyanyi. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku. Dan yang kumiliki ya tadi ya, segenap hatiku, jiwaku dan yang kumiliki harta kekayaan yang tiada berarti untuk ku persembahkan. Harta kita itu supaya gak ada artinya saudara di hadapan Tuhan. Sebab dia yang punya segalanya. Tapi kenapa kita harus menabur? Untuk mengukur apakah hatimu itu melekat pada Tuhan atau melekat pada uang. Ya, kalau kita tidak melekat pada uang, maka kita akan melihat Tuhan yang akan mencukupi segala keperluan kita. Bilang amin dulu. Dan tolong mukanya senyum. Kalau khotbah begini berat nih Pak Konrad. Ya, karena pasti jemaat itu akan mukanya mesem-mesem. Tapi saya gak peduli. Lu mau mesem silakan. Lu mau kepahitan urusanmu. Yang penting firman Tuhan sudah disampaikan. Bagi orang yang mau melakukannya engkau akan diberkati. Bagi yang tidak tanggung sendiri akibatnya. Karena itu urusan kita pribadi dengan Tuhan. Yuk kita nyanyi pujian ini sama-sama. Dari awal katakan pujian ini saudara supaya kita bersyukur. Karena Tuhan sudah memberikan kita kesempatan, pertobatan, bahkan kemenangan yang dari Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Ya, tolong sound system ini dibuka dulu ya. Dia lagi mengetik kali. Keyboardnya bisa dihidupin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Bilang pada Tuhan saudara, terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengasihi kami Tuhan. Kau memilikiku. Sekali lagi katakan betapa hatiku. Betapa hatiku. Bilang terima kasih Tuhan. Berterima kasih Yesus. Kita ini dikasihi oleh Tuhan. Kita dimiliki oleh Tuhan. Kau memilikiku.
katakan hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Dan yang kumiliki, harta kekayaan yang tiada berarti, untuk kupersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Dan yang kumiliki, harta kekayaan yang tiada berarti. Amin. Untuk ku persembahkan, hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan raga. Dan yang kumiliki, amin, harta kekayaan yang tiada berarti, untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Biar musik saja, mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Seringkali kita tidak menyadari betapa banyak Tuhan sudah beri di hidup kita. Dia mengasihi kita, Dia beri kita kesehatan, Dia beri kita makanan, Dia beri kita tempat tinggal, Dia beri kita segala sesuatu. Namun seringkali sulit bagi kita untuk belajar mempersembahkan apa yang kita miliki untuk kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan, untuk kerajaan Allah di bumi ini. Mari hari ini kita semua introspeksi diri saudara. Katakan, Tuhan, bahwa kami mengerti kehendak Tuhan. Kami mempersembahkan bukan hanya hidup, roh, jiwa, dan tubuh kami, tapi apa yang kami miliki hari ini. Kekayaan yang Tuhan titipkan kepada kami yang tidak ada artinya sebenarnya untuk kami persembahkan. Namun kami mau belajar karena Yesus berkata, engkau tidak boleh mengabdi pada dua tuan, pada Allah dan pada uang. Sebab engkau akan mencintai yang satu dan akan membenci yang satunya. Bilang, Tuhan, kami mau belajar mengasihi Tuhan lebih dari uang. Sebab Tuhan yang punya segala sesuatu, Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena itu Bapak Ibu, turunlah rahmat, damai sejahtera, penyertaan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus akan menyertai kita dalam setiap pergumulan hidup kita, dalam setiap jalan-jalan kita. Tuhan akan menyertaimu, melindungimu, membentengimu. Dia akan menyertai kita mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Yang tegar
hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya